adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang berumput hijau. Saudara-saudara yang terkasih, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji, edisi Sabtu 12 November 2022, di mana gereja memperingati Santo Yosafat, uskup dan martir. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang kekal dan kuasa, bangkitkanlah dalam gerejamu semangat yang mendorong Santo Yosafat untuk menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Semoga berkat doanya kami dijiwai oleh semangat yang sama, sehingga tidak takut menyerahkan nyawa bagi saudara-saudara kami, demi Yesus Kristus Putramu dan pengantara kami yang hidup kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika Yesus menceritakan suatu perumpamaan kepada murid-muridnya untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemunya. Ia berkata, di suatu kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun. Di kota itu ada pula seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah aku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi ia kemudian berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun, namun karena janda ini menyusahkan daku, baiklah aku membenarkan dia supaya ia jangan terus-menerus datang dan akhirnya menyerang aku." Lalu Yesus berkata, "Camkanlah perkataan hakim yang lalim itu. Bukankah Allah akan membenarkan para pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah dia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera menolong mereka. Akan tetapi jika Anak Manusia datang, adakah ia menemukan iman di bumi?" Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudaraku terkasih, Santo Yosafat Kunsewik ini unik, namanya Kunsewik, berasal dari gereja timur yang diakui sebagai seorang kudus dalam gereja barat. Unik kan? Dia adalah seorang biarawan dari gereja Katolik Yunani Ukraina yang menjadi martir karena usahanya untuk mempersatukan umat bersama dengan kalau orang-orang Katolik Yunani. Jadi waktu itu ada perpecahan, sudah lama ya, karena Yosafat ini hidup pada abad ke-16. Gereja Katolik itu diterbelah, ya, gereja Ortodoks Yunani dan gereja Katolik Roma. Biasalah orang tidak paham lalu selalu mencari-cari kekurangan satu sama lain, bukan mewartakan kasih Kristus. Yang ada yang muncul adalah beda pendapat, beda ritus, beda cara pandang. Tapi Yosafat ini ingin mempersatukan mereka, baik yang Yunani maupun yang Roma, supaya ada apa? Kedamaian. Tapi apa terjadi? Mereka tidak mau, tidak suka. Akhirnya apa terjadi dengan Yosafat? Dia dibunuh ya, oleh orang-orang yang ada yang tidak suka kepadanya. Inilah bahasa dunia, saudaraku terkasih. Kalau orang tidak suka, pasti orang berpikir jahat, merencanakan keburukan. Maka berdasarkan pengalaman Santo Yosafat, ayo kita belajar untuk duduk bersama, menghargai perbedaan. Maka di dalam gereja ada yang disebut dengan perayaan ekumenis, di mana kita saling menghargai, sama seperti kita makan. Kita makan ini ya sesuai selera kita, juga mengenai warna sama seperti selera kita.
baik Ortodoks maupun juga Romawi sama-sama Kristus yang disembah. Tetapi kita manusia itu tidak bisa menerimanya. Kenapa? Kalau bukan bersama saya, tidak bisa. Jadi bukan bersama Kristus yang dipersoal. Bersama aku, kalau cocok dengan aku, maka itulah teman-temanku. Tetapi kalau berseberangan dengan aku, itulah lawan-lawanku. Inilah sifat kita manusia yang ego dan aku sombong. Maka berdasarkan pada pengalaman Santo Yosafat, yang caranya adalah mengadakan khotbah-khotbah, penyegaran rohani, membimbing dan mengajak orang untuk selalu menerima perbedaan-perbedaan. Tapi tentu saja ada orang-orang yang tidak menyukainya. Karena itu risiko seseorang yang ingin memberikan jalan damai di bumi. Inilah Santo Yosafat yang juga diperingati dalam gereja Katolik. Ya. Hari ini kita juga mendengar dari Injil bagaimana seorang janda yang terus mengetuk dan hakinya katakan, wah gawat ini. Kalau terus dikejar-kejar, aku lebih baik beri supaya tenang. Nah, apa yang disampaikan oleh Yesus? Tekunlah berdoa, ketuklah Tuhan hatinya, supaya membuka hati dan memberi apa yang kita kehendaki. Artinya Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, tekunlah berdoa, bersabarlah dan tetaplah setia, maka dengan kesabaran dan kesetiaan kita akan mendapat ganjaran. Kita ada dalam satu proses jatuh bangun, kadang-kadang kita kecewa karena masalah-masalah berat yang tidak kita buat muncul dan kita harus mempertanggungjawabkannya. Tetapi berdasarkan kacamata iman, maka kita harus belajar dari Yesus yang luar biasa. Dia selalu memaafkan, bahkan ketika dia dibunuh pun Yesus tidak mengadakan serangan kepada orang-orang yang tidak paham akan apa yang mereka lakukan, tetapi dengan diam dan menggunakan bahasa, Tuhan ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Mari kita belajar dari Santo Yosafat juga ketika ia berada di dalam pengadilan, dirajam, dia diapa-apakan oleh orang-orang yang tidak mereka sukai, dan dia tetap bertahan mengikuti teladan Kristus yang taat sampai mati. Santo Yosafatus Siegfried, doakanlah kami dan saudara-saudaraku terkasih, selamat pagi.